Shalom, selamat pagi teman-teman. Teman-teman, sebelum memulai ibadah PT pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman kita ajak untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PT. Mari teman-teman kita menyanyi dari KMM 13 bait yang pertama dan yang ke-9. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Puji syukur Tuhan di tempat ini, walaupun beda Tuhan, kami ibadah secara online. Tuhan, kiranya Tuhan tetap berkati kami dari awal ibadah ini, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami, dan biarlah kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Mazmur 98 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mazmur 98 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Untuk ayat yang tercetak keluar dibaca oleh teman-teman perempuan, dan ayat yang tercetak ke dalam dibaca oleh teman-teman yang laki-laki. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah mengatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya Terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Teman-teman dipersilahkan duduk. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 240A. Ajar
Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersyukur kita kembali berjumpa di dalam ibadah minggu hari ini bersama Ibu Pendeta. Dan melandasi syukur itu kita akan membaca dan merenungkan bagian daripada Alkitab yang kita imani sebagai firman Tuhan. Hari ini pembacaan secara khusus terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Silakan adik-adik teruna mempersiapkan Alkitab masing-masing. Baik, kalau semua sudah siap dengan bagian Alkitab ini, mari biarkan Alkitab itu terbuka, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup. Terima kasih hari ini kami bersekutu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kami hendak baca dan renungkan firman-Mu. Kami sadar tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan dari dalam pembacaan firman Tuhan. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, semua kami, supaya kami baca, kami mengerti, kami renungkan, dan kemudian kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus bersabdalah, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Silakan adik-adik berdiri dan kita akan membaca bagian Alkitab ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia untuk melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
diberkati oleh Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Bu Pendeta percaya kita semua ada di dalam situasi yang sukacita, yang senang ya. Oh iya, silakan adik-adik duduk. Nah, sukacita, hati yang gembira pasti kita miliki. Kenapa? Karena hari ini Tuhan Yesus memberikan kesempatan kembali kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Secara khusus adik-adik, hari ini kita mengingat rayakan apa yang disebut sebagai Hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah peristiwa Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Pentakosta dalam kehidupan orang-orang Yahudi ya, yang kita baca di dalam pembacaan hari ini, itu adalah perayaan syukur. Perayaan syukur atas panen yang mereka laksanakan atau yang mereka alami, juga perayaan syukur untuk mengingat rayakan peristiwa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, itu arti hari raya Pentakosta bagi orang Yahudi dalam konteks bacaan kita. Tetapi tentu saja dalam konteks kita sebagai orang Kristen, hari raya Pentakosta itu memiliki makna atau arti yang berbeda. Pentakosta dalam pemahaman iman Kristiani adalah hari pencurahan Roh Kudus, sebagaimana yang disaksikan melalui pembacaan hari ini. Nah, adik-adik, mari sejenak kita perhatikan apa yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta. Dikatakan di dalam ayat-ayat bacaan kita bahwa ada banyak orang percaya yang berkumpul di satu tempat. Nah, di satu tempat ini kalau ditilik kembali bahwa tempat atau daerah para orang percaya berkumpul adalah Yerusalem sebagai pusat daripada peribadahan orang-orang Yahudi pada konteks mereka. Nah, lalu dikatakan ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ada angin keras yang memenuhi semua rumah, seluruh rumah yang di mana mereka duduk. Lalu kemudian dikatakan penuhlah mereka dengan atau tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kemudian penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi coba perhatikan adik-adik, ada 3 hal yang terjadi di dalam pembacaan ini. Ketika dikatakan turunlah suatu suara seperti tiupan angin keras, lalu tampak lidah-lidah seperti nyala api, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, kemudian berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Adik-adik, murid-murid Yesus yang berkata-kata itu adalah semuanya orang-orang Galilea. Nah, tetapi mereka tidak berbicara dalam bahasa Galilea, melainkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9, 10 dan juga 11, begitu ya. Bahasa-bahasa bukan bahasa Galilea, tetapi bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, dan seterusnya. Nah, orang-orang heran, mengapa murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Galilea, begitu ya, tidak berbahasa Galilea, tetapi justru berbahasa seperti bahasa para orang-orang percaya yang datang dari pelbagai daerah. Bahasa-bahasa daerah dari orang-orang yang berkumpul. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu situasi ini
membuat banyak orang sekali lagi terheran-heran, termangu-mangu, tercengang-cengang begitu ya. Kok bisa? Bagaimana mungkin? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang pertama ketika dikatakan bahwa ada bunyi seperti tiupan angin keras, lalu lidah-lidah api, lalu dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Maka ini menunjukkan gitu ya, kehadiran daripada Roh Kudus gitu. Ini menunjukkan bahwa pada saat orang-orang percaya berkumpul di satu tempat di Yerusalem, maka Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu diberikan, atau bahasa sederhananya Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah mereka. Nah, lalu ketika Roh Kudus itu hadir, maka Roh itu memiliki kekuasaan, Roh itu memiliki daya, Roh itu memiliki kekuatan begitu ya, kekuatan dahsyat dan bersumber dari Allah. Nah, apa kekuatan dan kuasa yang dinyatakan itu? Bahwa murid-murid tadi, mereka yang orang Galilea, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain gitu. Nah, kuasa Roh Kudus lah yang memampukan murid-murid ini untuk berbicara, untuk menyampaikan berita Injil, untuk menceritakan tentang Yesus Kristus itu dalam bahasa-bahasa selain bahasa Galilea. Sehingga apa adik-adik? Sehingga orang-orang yang mendengarkan itu mereka mengerti. Mereka tahu apa yang disampaikan, begitu ya. Nah, karena itulah ini merupakan bagian dari kuasa Roh Kudus yang dinyatakan ketika Roh Kudus itu ada, hadir dan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah kerja dan kuasa Roh Kudus melalui bahasa-bahasa yang berbeda. Kuasa Roh yang memenuhi murid-murid dan yang memampukan mereka untuk memberitakan Injil itu kepada setiap orang yang hadir di situ dengan bahasa yang mereka mengerti atau yang mereka pahami. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tentu saja kuasa Roh Kudus yang memenuhi murid-murid yang kemudian memberikan mereka kuasa untuk melakukan atau memberitakan Injil itu adalah kuasa yang tidak bisa dianggap enteng, dipandang remeh. Mengapa? Betul, kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa yang sama juga yang memenuhi murid-murid lalu kemudian membawa perubahan hidup gitu ya dalam kehidupan murid-murid orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perubahan hidup bagi para murid gitu. Sehingga dari yang mereka tadinya khawatir, dari yang mereka tadinya ragu-ragu, dari yang mereka tadinya takut untuk memberitakan Injil, mengubahkan kehidupan mereka sehingga mereka menjadi berani. Nah, kuasa Roh Kudus itu mengubahkan sehingga mereka sekali lagi menjadi berani untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah yang terjadi dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus ketika naik ke surga, maka Roh Kudusnya dicurahkan. Roh Kudusnya diberitakan. Untuk apa? Untuk murid-murid orang-orang percaya itu diberikan kuasa, kekuatan dan kemampuan serta keberanian memberitakan Injil Yesus Kristus, menyampaikan kabar baik tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, perbuatan-perbuatan lewat pelayanannya,
pengampunan, kasih, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, keadilan, kebenaran, semua menjadi keteladanan Yesus Kristus yang Ia hadirkan dalam kehidupannya. Nah, Roh Kudus diberikan supaya kita juga punya kekuatan, diberi kuasa, punya kemampuan untuk melakukan pemberitaan Injil. Artinya melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lebih dulu saksikan dan lakukan melalui kehidupannya. Nah, Roh itulah kuasa yang memampukan setiap kita, adik-adik teruna. Ketika kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus, Roh itu diberikan menjadi kelengkapan hidup kita. Sehingga apa? Hidup kita ini menjadi berarti. Kita tidak hanya hadir untuk dengan nafas hidup yang Tuhan beri, kita belajar, kita bermain, kita bekerja, kita melakukan banyak aktivitas di dalam hidup ini. Bukan hanya itu saja. Roh Kudus diberikan supaya di dalam hidup ini juga kita melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kehendak yang mana? Kehendaknya agar kita saling mengasihi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu orang tua, papa, mama, apakah itu saudara bersaudara kita, adik dan kakak, atau teman, atau siapa saja yang ada di sekitar kita. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan juga untuk rajin dalam beribadah, membaca firman Tuhan, untuk tekun berdoa, untuk kita juga semangat menjalani hidup ini, untuk kita juga bersuka cita meskipun kita masih harus lebih banyak di rumah karena pandemi COVID-19 yang belum selesai. Roh yang memberikan kita juga semangat untuk tetap belajar meskipun mungkin sejauh ini masih secara online dalam persiapan belajar secara tatap muka pada waktunya nanti. Roh Kudus yang sama yang memberikan kita juga semangat dan sukacita kala kita sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat, sakit mungkin. Atau orang-orang di dekat kita, orang-orang yang kita sayang juga sedang ada dalam kondisi sakit. Roh yang sama juga yang memberikan kita kuasa untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Adik-adik teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita tidak bisa atau masih terbatas untuk keluar dari rumah, apakah yang bisa kita lakukan untuk menolong teman-teman yang lain? Kita bisa mendoakan yang sakit. Lewat doa-doa itu juga kita memberikan topangan kepada mereka. Kita mendoakan teman-teman yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Kalau kita bisa berbuat lebih, ya mungkin kita bisa mengirimkan kepada mereka, misalnya baju-baju kalau mereka membutuhkan baju-baju. Kita pakai Grab, kita pakai ojek online untuk menyalurkan apa yang menjadi bantuan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu diberikan supaya kita mengalami perubahan kehidupan. Kalau kita tadinya malas, kita menjadi anak-anak yang rajin. Kalau kita tadinya yang mengabaikan ibadah-ibadah PT karena hanya dilaksanakan secara online, kita menjadi anak-anak yang setia dan tekun untuk cari Tuhan. Termasuk kita setia, rajin untuk mengikuti ibadah-ibadah meskipun masih secara online. Nah, adik-adik, perubahan hidup akan nampak dari kehidupan kita yang menerima Roh Kudus, kuasa Tuhan yang memberdayakan hidup kita untuk menjadi hidup yang menyaksikan tentang Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh yang memberikan kita keberanian
untuk terus bersaksi tentang kebaikan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan supaya kita semua juga tetaplah tegar, teguh menghadapi banyak sekali tantangan. Karena apa? Karena ayat bacaan kita di ayat-ayat terakhir, ada ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa tidak semua orang juga yang mau menerima atau melihat kuasa Roh Kudus yang memberkati itu. Sebab ayat 13-nya katakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, tidak semua orang menerima pemberitaan Injil itu. Tidak semua orang menerima pencurahan Roh Kudus menjadi bagian dari kehidupan kita orang-orang percaya. Ada yang mengolok-olok, ada yang mengejek, ada yang menolak, bahkan ada yang kemudian tidak senang terhadap kehadiran kita sebagai orang-orang yang mengimani Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah memberikan Roh Kudus untuk memberdayakan kita. Tidak masalah. Ketika itu terjadi, kita tidak perlu kemudian surut dalam semangat untuk memberitakan Injil. Kita tidak perlu takut. Kita juga tidak perlu kemudian berhenti untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus melalui setiap kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Tidak perlu. Tanggapan orang apapun itu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu menjadi tanggapan dan bagian mereka. Tetapi tanggapan itu atau reaksi orang-orang terhadap pekerjaan pelayanan ketika kita memberitakan tentang kebaikan Tuhan, biarlah menjadi anggapan mereka yang sekali lagi sama sekali tidak mempengaruhi kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Mari tetap semangat adik-adik, biarlah peristiwa pencurahan Roh Kudus ini memberikan kita sukacita dan semangat yang baru untuk kita melanjutkan kehidupan sebagai orang-orang yang sudah menerima karunia Roh Kudus dan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 194. Mengakhiri atau melengkapi sukacita kita menerima anugerah firman Tuhan, adik-adik mari kita menaikkan pokok doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus Tuhan itulah kami diberikan kekuatan dan kemampuan, keberanian. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Sehingga kami juga dapat memberitakan Injil, kabar sukacita, ajaran-ajaran Tuhan Yesus, termasuk kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Karena ketika melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan menjadi hal yang mustahil, maka dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan atas kami masing-masing yang percaya kepada Tuhan Yesus,
apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ajarlah kami untuk terus mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, siapapun mereka, bahkan orang-orang yang menolak kehadiran kami, orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang mungkin juga mengejek, mengolok-olok oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak mengajarkan kami untuk membalas mereka dengan kebencian ataupun juga melakukan sama seperti mereka. Tuhan mengajarkan kami untuk justru mengasihi mereka sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kami. Ajarlah kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk berani mengatakan tentang kebenaran dan melakukan kebenaran. Meski orang-orang di sekitar kami juga tidak senang ketika kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ajarlah kami juga untuk tetap berbuat baik dalam berbagai bentuk apa yang bisa kami lakukan. Membantu teman-teman kami yang kesulitan ekonomi. Membantu teman-teman kami yang sedang sakit dengan mendoakan mereka, mensupport mereka. Mungkin juga kami dapat berkomunikasi melalui WhatsApp atau alat-alat gadget komunikasi yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Roh Kuduslah yang akan memberdayakan hidup kami sehingga hidup kami menjadi berarti. Kami terus mengalami perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkat tercurah atas orang tua kami, keluarga kami yang terus menopang kami hari lepas hari. Kesehatan biarlah menjadi bagian mereka, kebaikan Tuhan juga tetap ada di dalam kehidupan mereka semua. Kami juga bersyukur untuk kakak-kakak pelayan, pengurus Pelkat PT, semua yang tetap setia untuk melayani kami. Biarlah juga kesehatan menjadi bagian mereka, hikmat Tuhan juga menjadi bagian pelayanan dan kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menjadi teladan bagi kami. Persekutuan Teruna Jemaat Tuhan di Philadelphia ini. Kami bersyukur bersama ya Tuhan untuk gerejamu, GPIB, secara sinodal di Mupel, Jateng, DIY maupun kami di Philadelphia, Semarang. Tuhan tolong kami semua, kami topang menopang bahu-membahu untuk melaksanakan pelayanan yang adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan juga menolong memberkati bangsa negara ini bersama pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Juga yang ada di kota Semarang ini, Bapak Wali Kota bahkan Gubernur di Jawa Tengah, Tuhan menolong sehingga semua perangkat jajaran pemerintahan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kebenaran lewat kepemimpinan mereka. Syukur kepada Tuhan, biarlah kehidupan di masa pandemi selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami susah, kami sulit, kami terbatas, tetapi kami tetap bersyukur karena di sanalah kami belajar untuk justru semakin rajin dan tekun beribadah, semakin rajin dan tekun berdoa, semakin rajin dan tekun belajar secara online sekalipun, semakin rajin dan tekun membaca Alkitab sebagai sumber firman Tuhan, supaya kami tidak hanya sebatas tahu firman-Mu, kehendak-Mu, tetapi kami juga diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, jika ada teman-teman di Persekutuan Teruna yang bertambah usia dalam sepekan ini, biarlah sukacita menjadi bagian mereka, dan mereka tetap juga diberikan kesehatan yang baik untuk menikmati usia baru dan di tahun-tahun ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami semua pasca hari ini, besok dan seterusnya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong kami semua. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus
yang akan menyempurnakan doa kami sebagaimana doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, mari memberi persembahan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 393. persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 341. Kuasa-Mu
Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sampai di penghujung peribadahan kita. Untuk itu adik-adik dipersilakan berdiri. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik teruna, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus selalu memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan kalian. Kami yang bertugas mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu